Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor Cerdas Tahun 2026, perkenalkan, saya Ajudan Eskorki MSOS yang merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pendidikan Nusantara dengan NUPTK 6961 7716 7213 0242. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu komunikasi bisnis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah komunikasi bisnis merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 pada program studi S1 Administrasi Bisnis dengan bobot 3 SKS selama 1 semester, dengan teori juga asesmen akhir. Pada mata kuliah komunikasi bisnis ini menggunakan metode student centered learning, studi kelompok, serta studi case. Mata kuliah komunikasi bisnis ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan berbagai keterampilan praktis maupun pemahaman secara teoritis untuk menyampaikan pesan secara efektif, persuasif, profesional dalam lingkungan kerja. Pada mata kuliah ini akan dibahas berbagai macam hal, mulai daripada konsep dasar komunikasi bisnis, proses dan model komunikasi bisnis, komunikasi verbal maupun non verbal dalam hal bisnis, kemudian komunikasi bisnis antar budaya, penulisan surat dan email bisnis, penyusunan laporan dan proposal bisnis, presentasi bisnis, komunikasi digital dan media sosial bisnis, etika komunikasi bisnis, serta yang terakhir adalah studi kasus komunikasi dalam perusahaan. Untuk capaian pembelajaran lulusan S1 Administrasi Bisnis dibebankan pada mata kuliah komunikasi bisnis ini antara lain: yang pertama, mampu berpikir secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam bidang administrasi bisnis. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif dan profesional dalam lingkungan kerja. Yang ketiga, mampu menjunjung tinggi nilai etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan profesionalisme dalam lingkungan kerja. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada disingkat dengan CPMK, itu ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, fungsi, dan proses komunikasi bisnis dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan hambatan dan permasalahan komunikasi dalam organisasi bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hambatan dan permasalahan komunikasi dalam organisasi bisnis. Yang keempat, yang terakhir, mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan pesan bisnis secara efektif dan profesional. Referensi yang digunakan pada mata kuliah komunikasi bisnis ini sangat beragam, mulai daripada referensi utama. Mata kuliah ini mengacu pada buku ajar komunikasi bisnis yang dirancang dan disusun sesuai RPS selama 1 semester, dan beberapa referensi lainnya sebagai referensi pendukung. Adapun sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah komunikasi bisnis ini adalah metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Bentuk perkuliahan dilakukan dengan tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan Zoom, WhatsApp group, dan lainnya untuk penugasan mahasiswa secara mandiri maupun kelompok. Pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis
serta ujian tengah semester pada minggu ke-8. Minggu ke-9 sampai ke-15 itu kembali paparan materi, dan terakhir adalah ujian akhir semester pada pertemuan yang ke-16. Adapun evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini ada 4. Yang pertama itulah kuis interaktif. Yang kedua tugas mandiri maupun kelompok sebanyak 4 kali. Yang ketiga yakni UTS, ujian tengah semester, melalui pemberian soal esai. Yang terakhir, yang keempat adalah ujian akhir semester berupa rubrik untuk mengukur mahasiswa setelah mendapatkan pemaparan dalam mata kuliah ini. Terakhir, untuk babak penilaian terdiri yang pertama ujian akhir semester itu 35%, ujian tengah semester itu 30%, tugas 10%, dan kuis itu 15%. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis ini. Berikut ini merupakan cuplikan pembelajaran video yang saya laksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita masuk di dalam sub materi pada hari yang berbahagia ini, sebelumnya kita berdoa dahulu yang akan dipimpin oleh Panda sebagai ketua kelasnya. Silakan Panda. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari yang berbahagia ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas yang dipandai yang telah memimpin doa. Semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yakni cek absensi kepada sekretaris kelas yang di firma. Silakan dicek dulu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Oke, terima kasih. Ini Irwansyah, mana ada? Ada kabar? Yanis, ada juga kabarnya? Oke. Sebelumnya teman-teman, kita telah belajar beberapa hal mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-8. Ini merupakan pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang dulu kita telah belajar mulai dari definisi komunikasi bisnis sampai kepada komunikasi verbal dan non verbal. Mungkin ada antara teman-teman yang bisa mengulang kembali, refresh kembali terhadap materi komunikasi verbal dan non verbal. Ya, silakan. Baik Pak, sebelumnya terima kasih karena Bapak memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi kita minggu lalu, yaitu komunikasi verbal dan non verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang pakai kata-kata baik tulisan maupun tulisan, sedangkan komunikasi non verbal yaitu seperti logo dan lainnya. Oke, terima kasih Panda. Kita berikan hapus dulu. Selanjutnya kita masuk di dalam materi pada hari yang berbahagia ini yang sangat penting yang perlu kita bahas. Coba teman-teman lihat di layar fokus. Oke, hari ini teman-teman sekalian kita akan belajar tentang komunikasi bisnis antar budaya. Sebelumnya kita akan membahas tentang CPMK yang perlu diketahui oleh mahasiswa yang mampu menyusun, mempresentasikan pesan bisnis secara efektif dan profesional. Dari pembahasan ini, nanti mahasiswa
bisa atau mampu menganalisis komunikasi bisnis antar budaya. Sebelumnya Bapak ingin tahu terlebih dahulu tentang definisi dasarnya, yakni komunikasi bisnis antar budaya. Kalau komunikasi itu menurut teman-teman itu apa? Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Yofi Amelia. Izin Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak tentang komunikasi bisnis antar budaya. Nah, menurut saya komunikasi antar budaya itu adalah proses pertukaran pesan, gagasan, dan informasi antara individu atau organisasi dari latar belakang budaya yang berbeda untuk mencapai tujuan bisnis. Bagus sekali terhadap jawaban yang disampaikan oleh saudari kita, yakni Yofi. Kemudian mungkin kawan-kawan yang lain ada yang menambahkan. Saya Pak, jadi di sini interaksi ini melibatkan perbedaan bahasa, norma sosial, nilai hingga kebiasaan yang dapat mengetahui cara pesan tersebut dipahami. Nah, di sini juga ada beberapa tujuannya, yaitu tujuan pertama menghindari dari kesalahpahaman, membangun saling pengertian, menumpuk relasi, serta menciptakan kerjasama yang efektif. Nah, untuk yang kedua juga ada bentuk interaksi, di mana meliputi komunikasi interaktif antara hingga komunikasi internasional sebagai bangsa. Oke, terima kasih. Dapat disimpulkan bahwasanya komunikasi itu adalah penyampaian pesan yang disampaikan oleh komunikan kepada komunikator atau sebaliknya yang mengalami efek. Selanjutnya kita perlu mengetahui pengertian daripada bisnis. Kita sering mendengar bahasa bisnis, maka bahasa bisnis selalu kita kurang. Mungkin definisinya boleh diterangkan kembali. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Radino. Baik, saya akan menjawab pengertian dari bisnis. Bisnis adalah suatu usaha atau kegiatan yang meliputi produk atau jasa yang menghasilkan keuntungan. Oke, terima kasih kepada Radino yang telah memberikan jawaban dengan tepat dan benar bahwasanya bisnis itu adalah sesuatu yang menguntungkan atau dikatakan dengan profit. Kemudian ada kawan yang lain yang ingin menambahkan. Ada yang menambahkan? Pak, saya menambahkan, nama saya Miralingga. Bisnis itu adalah kegiatan produksi, menjual atau membeli sebuah barang ataupun jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Terima kasih kepada Miral. Selanjutnya ada satu kata lagi yang perlu kita bahas hari ini, yakni tentang budaya. Tentu kita sering mendengar yang namanya budaya. Budaya itu bukan nama orang. Jadi budaya itu bukan nama tempat. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh kawan kita. Ada yang bersedia membahas tentang budaya itu apa? Ya, silakan Firma. Baik Pak, saya akan menjawab bahwa yang menurut saya ketahui budaya itu adalah sebuah cara hidup atau gaya hidup yang terus berkembang dalam suatu kelompok atau masyarakat dari satu generasi ke generasi seterusnya, seperti adat istiadat. Itu yang dimaksud dengan budaya menurut saya. Terima kasih. Ada yang menambahkan kembali? Ya, silakan. Baik, di sini saya akan menambahkan jawaban sedikit dari yang dimaksud dengan budaya. Yang dikatakan oleh saudari tadi ialah budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sesuatu kelompok. Nah, budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang bentuk jamak dari budi, yang berarti budaya berkaitan dengan akal budi serta mencakup seluruh sistem gagasan, tindakan, dan karya manusia. Oke, terima kasih Esya telah menjawab tentang definisi budaya yang sangat lengkap. Kemudian sebelum kita memasuki di dalam slide selanjutnya, terlebih dahulu kita berikan aplaus dulu kepada teman-teman kita yang telah sudi relanya menjawab pertanyaan daripada Bapak. Oke, kita berikan aplaus dulu. Oke, kita perhatikan bahwasanya ada 3 pilar utama komunikasi bisnis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah komunikasi, ini pengertiannya bisa kita baca, yakni proses penyampaian pesan, gagasan yang jelas dan saling dimengerti untuk mencapai tujuan bisnis. Kemudian bisnis segala kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang
budaya adalah cara hidup dan pola pikir yang kita anut bersama, yang terbentuk lama, diwariskan dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan. Kemudian kenapa komunikasi bisnis ini antar budaya perlu kita belajar? Oke, sebelumnya ada yang mau menjawab? Ya, silakan Anda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu mengapa komunikasi bisnis antar budaya itu sangat penting. Alasannya karena menghindari dari kesalahpahaman yang merugikan. Perbedaan cara bicara, sikap, atau kebiasaan bisa bikin salah paham. Kalau sudah paham budaya, hal sepele nggak jadi masalah besar yang bikin batal kerjasama. Selanjutnya, membangun kepercayaan dan rasa hormat. Saat kita berusaha menyesuaikan diri dan menghargai cara pandang mitra, mereka merasa dihargai. Ini dasar utama biar mitra atau percaya dan bekerja sama lama sama kita. Selanjutnya, membuka peluang pasar lebih luas. Indonesia itu sangat beragam suku dan budaya. Ditambah lagi bisnis sekarang makin terbuka. Kalau kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, peluang cari pelanggan dan mitra makin banyak. Dan terakhir, mencegah kerugian waktu dan biaya. Salah paham bisa bikin proyek tertunda, kontrak salah tafsir, atau harus mengulang pembicaraan dari awal. Komunikasi yang tepat bikin semuanya berjalan efisien. Mungkin sekian. Oke, terima kasih kepada kesimpulan. Selanjutnya jawab perhatikan teman-teman sekalian, sikap yang harus dimiliki oleh pembisnis. Tentu saja kita sebagai pembisnis, ya kan? Karena kita background adalah administrasi bisnis. Jadi kita perlu untuk menggali bagaimana budaya orang lain, dan perlu memahami analisis budaya orang lain, terutama dalam berbisnis. Yang pertama, ketika ingin sukses, ada yang tidak ingin sukses dalam berbisnis? Tidak. Firma gimana? Pasti ingin sukses. Oke, Anda gimana? Oke, terima kasih. Yang pertama, menghargai bahwa setiap budaya itu unik dan berharga dalam bisnis. Jadi semua budaya orang lain itu semuanya benar, cuma dalam anggapan Anda saja. Jangan ada yang menganggap bahwasanya budaya daerah itu kurang benar karena berbeda dengan budaya kita. Tidak boleh. Kemudian yang kedua, mau belajar kebiasaan orang lain. Apalagi zaman sekarang ada handphone, ya kan? Kita cari informasi bagaimana budaya orang Jawa dalam berbisnis, bagaimana budaya orang Bali dalam berbisnis, bagaimana budaya orang Madura dalam berbisnis. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari sikap meremeh atau memaksa kehendak. Harus seperti budaya saya. Kalau bukan seperti budaya saya, kamu tidak bisa menjadi mitra dalam berbisnis. Itu tidak boleh dalam urusan bisnis. Kemudian yang keempat, bersikap rendah hati, sopan ketika berbisnis. Kita hadapi berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, berbagai macam latar belakang pembisnis, mitra dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu strategi komunikasi bisnis antar budaya yang efektif. Efektif itu sesuatu yang menghasilkan maksud, tujuan. Yang pertama, sampaikan pesan dengan bahasa yang jelas, sederhana dan mudah dipahami. Jangan kita berdagang dengan orang kampung kita pakai bahasa Inggris. How are you, Ma'am? Itu nggak boleh. Karena sebahagian orang kampung tidak mengerti dengan bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris, bahasa yang mereka mudah pahami. Kalau bahasa Aceh, ya pakai bahasa Aceh. Kalau itu orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa. Kalau itu adalah orangnya Padang, ya pakai bahasa Padang. Kemudian perhatikan cara-cara konsumen atau partner, nada suara dan sikap tubuh. Kita jangan mudah mengambil sesuatu kesimpulan ketika orang berbicara dengan nada tinggi. Orang itu pemarah. Kita tak boleh, karena kita harus memperhatikan yakni budaya orang hidup di pantai berbeda dengan budaya orang hidup di dekat pergunungan. Kebiasaan orang yang hidup dekat pantai itu suaranya agak keras. Berbeda pembisnis yang hidup di dekat pergunungan, dia nada suaranya agak
menata bibir. Gimana Zami? Orang yang tinggal di pegunungan. Iya betul. Pasti mereka menyampaikannya Pak pelan. Iya betul. Bagus sekali ya. Oke, selanjutnya pelajari dulu kebiasaan mitra sebelum berbicara masalah bisnis. Bagaimana kita mempelajarinya? Tentu saja kita bisa mempelajari dari mana kita sama. Ya kan? Bisnis apa yang dia intinya? Oke, kita pelajari sisi-sisinya. Kebiasaannya apa, bahasanya apa, kesukaannya apa dan sebagainya. Inilah yang perlu kita perhatikan kalau kita mencari mitra bisnis. Kemudian terakhir membangun relasi. Apa itu relasi? Hubungan yang baik dan kepercayaan terlebih dahulu. Ini yang penting ya. Sangat penting di dalam komunikasi bisnis antar budaya. Memasuki dalam sesi tanya jawab. Ada yang kurang jelas atau sudah paham materi yang Bapak ajarkan? Oke, ya silakan. Saya ingin bertanya sedikit tentang persepsi. Kenapa persepsi kita sendiri justru jadi penghalang terbesar saat berkomunikasi sama budaya lain? Iya, bagus sekali. Pertanyaannya sangat bagus. Ada yang ingin menjawab? Baik Pak, izin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari teman kita, yaitu kenapa persepsi kita sendiri justru jadi penghalang terbesar saat komunikasi sama budaya lain. Iya. Nah, jadi karena kita otomatis pakai standar budaya sendiri buat menilai orang lain, kita anggap cara kita itu yang paling benar atau pantas. Nah, jadi padahal perilaku orang lain cuma beda kebiasaan. Bukan salah atau buruk, tapi tanpa sadar kita bikin prasangka dulu sebelum paham alasan dibalik sikap mereka ini, yang bikin pesan asli jadi berubah makna dan salah paham. Oke, terima kasih. Kita berikan atas juga. Baik, pertanyaannya yaitu apa bedanya sadar menyesuaikan diri sama pura-pura mengikuti budaya lain, dan kenapa beda ini penting sangat buat kepercayaan bisnis? Oke, ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Radino. Itu yang pertama, sadar menyesuaikan diri. Kita tetap jadi diri sendiri, cuma ubah cara bicara atau sikap biar dihargai dan gak menyinggung, bikin mitra merasa dihormati, kepercayaan makin kuat. Terus yang kedua, pura-pura mengikuti. Kita berpura-pura sama persis kayak budaya mereka, padahal nggak paham intinya. Biasanya ketahuan, malah dianggap tidak tulus atau meremehkan budaya mereka. Jadi malah merusak kepercayaan. Oke, bagus sekali. Oke, ada lagi yang kurang jelas? Ada lagi? Ada Pak. Ya. Jawabannya adalah kita fokus ke tujuan bersama yang sama-sama untung, bukan debat siapa yang budayanya lebih benar. Cari cara yang tepat menghargai keduanya. Misalnya kita tetap berpakaian sopan santun, tapi berjanji bakal lebih tegas menyampaikan keputusan. Intinya jangan paksa satu sama lain berubah total, tapi saling beri ruang beradaptasi. Oke, bagus sekali. Artinya teman-teman sekalian sudah memahami tentang pelajaran pada hari yang berbahagia ini. Oke, teman-teman sekalian, kita ada tes tentang tes kesepahaman bahwasanya kalian benar-benar telah menganalisis komunikasi bisnis antara budaya dan benar-benar memahami. Kita coba lihat slide ini. Ini akan muncul di HP kalian. Sudah pakai di grup. Oke, coba akses. Bisa?
Setelah selesai kalian isi semuanya, kalian klik submit. Nanti akan muncul nilai tersendiri. Oke, saya silakan dimulai. Apakah sudah siap semuanya? Siap? Yes. Oke, terima kasih. Bapak cek dulu. Ya, oke, sudah selesai semuanya. Oke, selanjutnya nanti di rumah kalian isi akan kasih kepada saudara. Yang pertama, kalian cari dulu satu kasus yang nyata dan bukan contoh kejadian kesalahpahaman atau kendala dalam bisnis yang terjadi karena perbedaan budaya, bisa ada perbedaan daerah ataupun antar negara. Kemudian yang kedua poinnya ada jenis kasus nanti. Jadi ini satu lembar, ada jenis kasus. Jelaskan penyebab masalah perbedaan budaya, apa yang terlibat, dampak bagi bisnis dan bagaimana penyelesaiannya. Temuannya nanti kalian ketik di kertas A4, kemudian jenis ukurannya, jenisnya dari jenis huruf ada ya ukuran 12, panjang tulisannya minimal 2 lembar. Jadi jenis lembar 2. Kemudian lembaran pertama sudah dijelaskan, ini cerita dari kasus. Kemudian lembaran kedua hasil daripada analisis kasus. Oke, ada yang ingin ditanyakan masalah kelas? Tidak ada? Oke, terima kasih. Untuk hari ini sampai di sini saja perjumpaan kita. Insyaallah kalau ada waktu yang lain kita berjumpa kembali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi video singkat pembelajaran mata kuliah komunikasi bisnis yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan pada program studi S1 Administrasi Bisnis di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, yaitu Kemdikti Saintek melalui Direktorat Pendidikan Tinggi EL Dikti Wilayah 13 serta seluruh tim verifikasi dosen tahun 2026. Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pelita Nusantara, seluruh jajaran pimpinan, rekan sejawat dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.